Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Bersama kembali dalam renungan kita di hari ini, Rabu 27 November 2024 dengan judul Penolong yang Tidak Terbatas. Ayatnya di dalam Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Banyak yang beranggapan bahwa agama Katolik Roma tidak menarik dan bahwa ibadahnya adalah rangkaian upacara yang membosankan dan bodoh. Di sini mereka salah. Sementara Romanisme didasarkan pada kepalsuan itu bukanlah pemalsuan yang serampangan dan sembrono. Acara peribadatan Gereja Katolik Roma adalah upacara yang paling mengesankan. Tampilannya yang indah dan tata caranya yang kusyuk mempesona indera orang-orang dan membungkam suara nalar hati nurani. Mata terpesona, gereja-gereja yang megah, prosesi yang megah, altar emas, tempat ibadah yang menghiasi permata, lukisan-lukisan pilihan, serta pahatan yang indah memukau pencinta keindahan. Telinga juga terpikat. Tidak ada yang mengungguli musiknya. Nada-nada yang mewah dari organ yang bernada dalam berpadu dengan melodi dari banyak suara ketika ia menggema melalui kubah-kubah yang tinggi dan lorong-lorong berpilar di katedral-katedralnya yang megah. Tidak mungkin gagal untuk mengesankan pikiran dengan kekaguman dan rasa hormat. Kemegahan lahiriah yang semara ini dan upacara yang hanya mengolok-olok kerinduan jiwa yang sakit dosa adalah bukti kerusakan batinnya. Agama Kristus tidak memerlukan atraksi semacam itu sebagai yang direkomendasikan. Dalam terang yang bersinar dari salib, kekristenan yang sejati tampak begitu murni dan indah sehingga dekorasi luar hanya menyembunyikan nilai aslinya. Keindahan kekudusan roh yang lemah lembut dan tenang adalah yang berharga bagi Allah. Kecemerlangan penataan luar bukanlah ukuran dari pikiran yang murni dan luhur. Konsep seni tertinggi, kesempurnaan cita rasa yang berpaling dari sering muncul dari pikiran yang sepenuhnya duniawi dan sensual. Mereka sering digunakan oleh iblis untuk membawa orang-orang melupakan kebutuhan jiwa, melupakan masa depan, kehidupan abadi, berpaling dari penolong mereka yang tidak terbatas untuk hidup bagi dunia ini semata. Agama lahiriah menarik bagi hati yang belum diperbaharui. Kemegahan dan upacara ibadah memiliki kekuatan yang menggoda dan memesona yang membuat banyak orang tertipu dan mereka memandang gereja sebagai gerbang surga. Tidak ada yang menentang pengaruhnya kecuali mereka yang telah menginjakkan kakinya dengan kokoh di atas landasan kebenaran yang hatinya diperbaharui oleh Roh Allah. Renungkan lebih dalam. Apakah hal-hal yang indah dalam hidup ini menerangi atau justru mengaburkan pandangan saya akan Allah? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Gereja-gereja yang luar biasa, hanya gereja yang begitu hikmat dan juga mempesona, alunan musik dan puji-pujian dan tata cara ibadah semuanya, Pak. Tetapi justru kita harus jeli dan memperhatikan. Jangan sampai semua itu hanya membuat kita akan merasa terhipnotis dan bahkan kita merasa bersuka cita seolah-olah kita berada dalam suasana surga. Namun kita terkadang lalai bahwa sesungguhnya pekabaran firman Tuhan yang dinyatakan untuk mengikuti akan apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang sesungguhnya harus dilakukan. Saudaraku, terkadang bukan hanya tata cara saja yang membuat kita kagum dan bahkan karisma seorang hamba-hambanya yang menyatakan akan apa yang menjadi satu kebenaran bagi umat-umatnya. Padahal sesungguhnya itu bukanlah berasal daripada firman Tuhan. Terkadang itu dipegang dan menjadi kekuatan bagi mereka dan akhirnya mengabaikan akan terang yang berasal daripada firman itu sendiri. Itulah makanya di akhir zaman ini banyak umat-umat Tuhan yang menyatakan dirinya Kristen, tetapi mereka sendiri tidak memahami, tidak mengetahui apa yang Yesus sebenarnya harapkan, inginkan untuk dilakukan. Dan pada saat berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan, itu menjadi penolakan bagi anak-anaknya. Saudaraku, biarlah kiranya Roh Kudus akan menjadi bagian kita senantiasa, sehingga ibadah kita di dalam gereja, biarlah kiranya kebenaran itu yang sesungguhnya yang akan kita dapatkan di dalamnya. Semoga Tuhan menolong kita
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya pekabaran ini menjadi bagian kami juga, dan menolong kami Bapa untuk bertumbuh dalam iman percaya. Kehadiran kami dalam gereja bukan hanya sekadar untuk merasakan kenyamanan dan keindahan dari semua baik tata cara dan liturgi di dalam gereja, tetapi biarlah kami benar-benar menyelidiki akan firman Tuhan, dan melalui firman itu yang akan mengubahkan hidup kami Bapa untuk dapat merasakan hadirat Tuhan dan juga mengikuti akan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hal demikian juga kami akan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami rindukan banyak orang yang sementara terlena dalam tata cara ibadah dalam gereja-gereja, tetapi mereka tidak mempedulikan akan kebenaran terang firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya kami dapat menjadi saksi-saksi kebenaran. Tolong kami untuk dapat bertemu dengan orang-orang yang rindu untuk mengenal dan mengetahui dan mencari akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Hari ini dimanapun umat-umat-Mu berada juga Tuhan menyertai. Bila mana umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, jamahan kuasa Tuhan menjadi bahagian mereka. Yang lemah iman, kuatkanlah ya Bapa, supaya mereka juga tetap bertahan setia dalam iman yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kami Bapa, supaya kami tetap teguh untuk menantikan kedatangan anak-anak yatim dan para janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Kasih-Mu menjadi bagian anak-anak-Mu ya Bapa. Tolonglah supaya mereka juga tetap merasakan bagaimana berkat perlindungan. Demikian juga Tuhan teringat bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Berkat pemeliharaan Tuhan juga menjadi bagian mereka. Berikan damai, sukacita, dan menjalani masa tua mereka Bapa, hidup dalam pengharapan. Dan mereka juga tetap bersukacita untuk dapat menjadi terang, memancarkan kemuliaan Kristus dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan. Kami yakin dan percaya bagi hari ini Bapa, bila mana umat-umat Tuhan yang bersukacita dalam merayakan hari ulang tahun, baik pernikahan, demikian juga hari lahir. Tuhan yang akan tertambahkan selalu kesehatan, umur yang panjang, dan sukacita yang datangnya dari sorga. Terpujilah Tuhan dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.